Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, bersama Tuhan kita bisa, atau bisa bersama dengan Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat. Firman Tuhan yang pasti sudah sering kita dengar, bahkan salah satu petinju legendaris Evander Holyfield ketika dia mau mengalahkan Mike Tyson, bertanding dengan Mike Tyson, di topinya ditulis ayat ini. Dan saya yakin ini tidak kebetulan ayat ini boleh ada, dan ayat ini boleh memberkati kita semua, karena ayat ini dokumentasikan baik oleh seorang tokoh yang benar-benar menghidupi ayat ini. Ayat ini dituliskan oleh seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus, yang mewarnai pelayanan di perjanjian baru, bahkan menuliskan begitu banyak kitab dan surat kiriman dan surat penggembalaan. Mulai dari Roma sampai Filemon itu adalah karya dari Paulus. Dan Paulus begitu mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan. Tentu ketika dia mendedikasikan hidupnya, tidak semua berjalan mulus. Bahkan ketika dia menuliskan ayat ini, dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang ada dalam satu kondisi keterikatan, terbelenggu oleh yang namanya penjara. Dia menuliskan ini dari penjara. Tetapi begitu luar biasa karya ini. Makanya ketika kita membaca ayat 12, aku tahu. Ketika Paulus mengatakan aku tahu, itu tidak lahir dari proses belajar, tapi dari satu kehidupan yang dialami. Fisiknya mengalami, pikirannya mengalami, seantero hidupnya mengalami peristiwa bagaimana dia menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan, sampai dia menyimpulkan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, karena dia pernah ada di setiap posisi itu. Sehingga dia menuliskan ini dan didokumentasikan dengan baik, dan hari ini kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Dalam versi lain dikatakan seperti ini, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini begitu terang benderang bagi kita, tidak perlu kita terjemahkan begitu dalamnya lagi, karena sudah sangat mudah kita cerna. Seorang Paulus mengatakan bahwa segala perkara yang kuhadapi selama pelayanan ini dapat aku tanggung. Baik itu suka maupun duka, baik itu kesulitan maupun kemudahan-kemudahan. Makanya dia menyimpulkan, Bapak Ibu, dikatakan dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dan bicara tentang hal ini dikatakan ini, segala perkara dapat kutanggung. Terjemahan dari dapat kutanggung, Bapak Ibu, saya memberikan beberapa pengertian malam hari ini. Yang pertama, pengertian dapat kutanggung itu artinya kekuatan mengangkat beban. Bapak Ibu, dalam hidup ini terkadang bukan masalah seberapa berat beban kita, tapi seberapa lama kita menanggungnya. Berapa banyak orang menghadapi satu beban hidup yang tidak kunjung selesai, yang limitnya itu sepertinya tidak berkesudahan. Dan bicara dapat menanggung itu adalah bicara kekuatan untuk mampu mengangkat beban itu. Sebagai pengikut Kristus, Tuhan tidak pernah menggaransi bahwa beban kita akan selalu diangkat. Tetapi ayat ini bicara tentang dapat kutanggung, bicara tentang kemampuan untuk mengangkat beban dalam kehidupan kita. Saya sampaikan tadi pagi, ada beberapa keluarga yang punya pergumulan sepertinya nggak kunjung selesai. Saya menemukan ada beberapa keluarga yang mereka punya anak Down syndrome, yang autis, yang memiliki kebutuhan khusus, yang harus hiperaktif orang tuanya merawatnya, bahkan mungkin bergumul bertahun-tahun. Dan mereka mampu, dan itu bicara tentang apa? Kekuatan, kemampuan untuk mengangkat beban yang tetap ada dalam pundak mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menanggung itu atau dapat kita tanggung artinya kemampuan kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Saya selalu katakan, Bapak Ibu, tantangan itu berat. Kalau ringan namanya apa? Tentengan. Artinya kita akan diperhadapkan dengan tantangan kehidupan realita yang selalu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan dapat kutanggung itu adalah kemampuan menghadapi tantangan itu.
Kita nggak seperti pecundang, tapi kita berani menghadapi tantangan itu. Itulah namanya dapat kutanggung. Baik itu dari luar maupun dari dalam diri kita. Yang ketiga, dapat kutanggung artinya kemampuan melewati proses yang berat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mempermudah rute kita, tetapi kita harus melewati proses itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang namanya dapat kutanggung adalah kemampuan melewati proses yang berat itu sampai kita sampai di tujuan. Bukan rutenya yang diubah, tapi kita mampu melewati rute itu. Dan kalau kita baca di Alkitab Bapak Ibu, yang namanya kemampuan melewati proses itu seperti yang Tuhan izinkan dialami oleh Daniel. Ketika dia sepakat percaya kepada Tuhan Yesus, tetap dia harus melewati rute yang namanya Gua Singa. Rute yang harus dia lewati, dan ketika dia mampu melewati itu, itulah namanya dapat kutanggung. Tuhan tidak meniadakan gua singanya. Demikian juga cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Rute yang harus mereka lewati adalah perapian yang menyala-nyala. Tuhan tidak meniadakan perapian yang menyala-nyala, tetapi adalah rute yang harus mereka lewati. Dan bicara dapat kutanggung, bicara tentang kemampuan kita melewati proses yang berat itu dalam kehidupan kita. Kemampuan kita tetap bertahan menjalani setiap rute kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan kita. Itulah namanya dapat kutanggung. Yang keempat, dapat kutanggung itu berarti kemampuan menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita. Ketika satu pergumulan, masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, yang namanya dapat kutanggung adalah kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Kita dikasih kemampuan yaitu hikmat, jalan keluar, ada solusi, ada pencerahan. Ketika kita mungkin sudah kusut sekali masalahnya, tiba-tiba kita mendapatkan iluminasi atau pencerahan dari Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan berikan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan, itu namanya dapat kutanggung. Mungkin kita pernah menghadapi kondisi seperti itu, masalahnya sepertinya ribet sekali, tapi kita mampu menyelesaikannya, itu namanya dapat kutanggung. Yang kelima, dapat kutanggung itu berbicara tentang mampu keluar dari ikatan. Ikatan kepahitan, kebiasaan buruk, berhala dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak anak-anak muda hari-hari mereka terjerumus dengan narkoba, dengan judi online. Tetapi bicara tentang segala perkara dapat kutanggung, bicara tentang kemampuan kita untuk keluar dari ikatan itu. Kemampuan kita untuk keluar dari ikatan yang membelenggu kita itu. Dan kita tampil sebagai orang yang berkemenangan. Ini bicara dapat kutanggung Bapak Ibu. Jadi ketika Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung, di dalamnya itu ada rute kehidupan yang sulit, di dalamnya itu ada masalah-masalah yang gak kunjung selesai, di dalamnya ada beban yang begitu berat, di dalamnya ada ikatan yang menggerus kehidupannya, tetapi dia berkata segala perkara dapat kutanggung. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Paulus bisa menanggung itu? Seberapa hebat dia? Seberapa jago dia? Seberapa dia punya kemampuan yang khusus? Apakah dia punya kekuatan di atas rata-rata? Ataukah mungkin dia manusia setengah dewa? Ternyata enggak Bapak Ibu, tetap dia manusia biasa. Tetapi dia punya Tuhan yang luar biasa. Dan hari kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu dari 5 definisi yang saya jebarkan tentang bagaimana dapat kutanggung. Mungkin kita ada salah satu di bagian itu. Mungkin bagian kita adalah beban yang tidak kunjung selesai, yang terlalu berat, yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Tuhan memampukan kita untuk menanggungnya. Mungkin beban kita adalah tantangan yang hari-hari ini begitu beratnya. Mungkin masalah atau mungkin ikatan yang kita merasa kita nggak mungkin keluar. Saya menemukan beberapa teman saya yang bisa keluar dari jerat narkoba, yang bisa keluar dari jerat begitu hancurnya hidupnya, jadi menjadi orang yang dipakai Tuhan. Artinya ada kekuatan yang memampukan mereka. Dan pertanyaannya, kenapa Paulus bisa? Dan dia berani mengklaim segala perkara dapat kutanggung. Ternyata jawabannya di ayat yang sama. Segala perkara dapat kutanggung itu ternyata enggak titik Bapak Ibu. Tidak berhenti di situ. Jadi tidak bicara tentang seberapa hebat Paulus.
Seringkali dalam kehidupan ini orang mulai membicarakan kehebatan seseorang. Oh, dia bisa. Kita tahu Bapak Ibu, ketika dia berani mengklaim ini, bukan karena dia manusia setengah dewa, bukan karena dia manusia setengah dewa dan melampaui kita, tetapi dia tetap manusia yang sama dengan kita. Tetapi kata kuncinya, kita baca di ayat 13, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ternyata kemampuan dari Paulus untuk mampu mengatasi, menghadapi setiap rupa-rupa kehidupan, rupa-rupa kenyataan, berbagai tantangan adalah bicara tentang di dalam Dia, di dalam Yesus. Kekuatan kita ternyata bukan seberapa tebal dompet kita, bukan seberapa mapan ekonomi kita, bukan seberapa kuat yang membackup kita. Mungkin kita punya kenalan pejabat atau apapun, tapi kekuatan kita ternyata bicara tentang di dalam Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ternyata kita pun bisa seperti Paulus, karena ternyata Paulus punya pengalaman di dalam Yesus. Dan saya tahu kita punya Tuhan Yesus yang sama dengan Paulus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita punya Tuhan yang sama dengan Paulus. Dan Tuhan yang sama itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia nggak pernah berubah oleh kondisi keadaan. Dia tetap Allah yang tidak dipengaruhi oleh manusia. Dia tetap Allah yang tidak bergantung kepada iklim dan suasana dan realita kehidupan. Dia tetap Allah yang berbelas kasihan, tetap Allah yang maha dahsyat. Dan bagaimana kita bicara tentang di dalam Dia? Bicara tentang di dalam Dia, bicara tentang kebergantungan kepada Yesus. Yang pertama saya ingin katakan, di dalam Dia berarti kita bersama dan melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45, yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua bicara tentang di dalam Tuhan, bicara tentang menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Versi lain mengatakan seperti ini, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan diberikan kekuatan baru. Bapak Ibu, kita butuh amunisi setiap hari. Kita butuh kekuatan baru, kekuatan ekstra untuk menjalani kehidupan ini. Terkadang kita sudah kehilangan kemampuan, kehilangan kekuatan. Tapi ketika kita menantikan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan baru yang segar bagi kita. Oleh karena itu yuk kita belajar menantikan Tuhan. Makanya jangan sampai Bapak Ibu kita tinggalkan ibadah karena persoalan hidup kita. Semakin lemah kita menghadapinya. Kadang ada orang, aduh banyak kali masalahku, aduh nanti kalau aku ke gereja gak ada uang masuk kami, bagaimana kami bisa hidup, bagaimana kami bisa menjalani hidup ini. Hei Bapak Ibu, segala perkara dapat aku tahu di dalam Dia, artinya ketika kita coba menantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan baru untuk menjalani hidup kita. Seringkali kita tertati-tati dan kita memaksa diri kita. Pernah gak Bapak Ibu memaksa dirimu bekerja padahal sebenarnya kau butuh istirahat? Kebergantungan kita kepada Tuhan itu berbicara tentang bagaimana kita belajar menantikan Tuhan. Lewat ibadah kita, lewat doa kita, lewat kita berelasi dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab kamu tidak dapat berbuat apa-apa, di ayat 4-nya, tanpa aku. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menantikan Tuhan itu bicara tentang melekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Kekuatan kita sebagai anak Tuhan bukan seberapa banyak pengalaman kita. Karena terkadang pengalaman masa lalu gak bisa dipakai untuk menghadapi dunia sekarang ini. Kita gak bisa memakai metode lama untuk hari ini. Berapa banyak orang ketinggalan karena tetap mempertahankan metode lama. Kenapa Nokia tenggelam? Karena mereka gak mau inovasi baru. Akhirnya mereka redup. Seringkali kita mengandalkan, aku dulu pernah bisa kok. Dan akhirnya itu kita pakai, ternyata enggak bisa. Kita merasa, saya bisa kok. Tetapi Alkitab mencatat, yang berharap kepada Tuhan diberi kekuatan. Apakah kekuatan itu itulah bisa tadi hikmat?
Kita diberikan hikmat pencerahan untuk bisa menghadapi realita. Oh ternyata seperti ini caranya. Oh ternyata harus seperti ini. Itulah namanya kita menantikan Tuhan. Sehingga benar-benar kita bisa mengalami apa yang Paulus alami. Walaupun dari penjara dia menuliskan ini, tetapi dia tidak merasa dia dikungkung dengan kehidupan. Dia tidak merasa terpenjara karena lewat lewat belenggu itu nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanannya. Injil Kristus sampai ke ujung bumi, sampai ke Filipi, padahal dia di penjara, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia benar-benar mengalami segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya akhiri dengan ayat Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu saudara kasih, nama Tuhan Yesus bicara tentang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sampai kepada kesimpulan bahwa sebab Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Dia enggak mengutus ajudannya, tetapi Dia langsung hadir. Alkitab mencatat Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Dia tidak mewakilkan orang lain, tetapi Dia langsung. Dan Dia yang menyertai engkau, Dia sendiri yang menyertai engkau. Dan luar biasa Bapak Ibu, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini komitmen Tuhan, ini kesetiaan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ini komitmen dan kesetiaan daripada Tuhan yang kita tidak akan pernah bisa meragukannya. Karena Dia bukan pribadi yang bisa berdusta. Dia bukan pribadi yang hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kadang manusia hari ini ngomong A, besok sudah B, besok C. Tetapi ini Tuhan yang ngomong. Dia kasih garansi demi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu, mari kita, apa yang perkara yang sedang kita hadapi hari ini, apa tantangan, apa ikatan, apa rute yang hari ini sedang diizinkan Tuhan kita lewati. Mungkin kerikil tajam, mungkin setiap kita injak ada luka-luka, kaki kita terluka, mungkin di samping ada tepi jurang yang begitu dalamnya yang membuat kita ketakutan. Mungkin kita sedang menjalani satu jalan di mana kegelapan, kita nggak melihat ada secercah harapan di depan sana, semuanya gelap. Tapi Alkitab mencatat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin ikatan hari-hari kita terikat dengan banyak hal. Kita terikat dengan kepahitan, kita terikat dengan berhala. Ada orang berhalanya pengakuan diri. Makanya terkadang Bapak Ibu maafkan saya, ada orang sibuk dengan banyak hal supaya dia akui bahwa dia orang penting. Sehingga dia menyibukkan dirinya supaya terlihat bahwa dia orang penting, dan itulah pengakuan yang menjadi berhala dia. Dia merasa senang, dia merasa bangga ketika, wih kamu hebat ya, kamu rajin ya, kamu sibuk ya, banyak kali urusanmu. Padahal sebenarnya dia sedang menjadikan itu berhalanya. Harga dirinya ditentukan oleh pengakuan orang. Itu bisa jadi berhala. Dan berapa banyak orang akhirnya hidupnya gak pernah damai karena dia bergantung kepada pengakuan itu. Itu juga berhala yang perlu dibebaskan. Ikatan-ikatan itu perlu dibebaskan. Kebiasaan buruk. Mungkin kebiasaan buruk kita adalah judi, kebiasaan buruk kita narkoba, kebiasaan buruk kita melakukan hal-hal yang gak benar. Kita dibebaskan dari ikatan itu, namanya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa kita bisa? Karena deklarasi dari janji Tuhan dikatakan, aku sendiri yang menyertai engkau, aku sendiri yang berjalan di depanmu. Dan Tuhan berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya dalam keterikatan kita pun Dia ada di sana untuk merengkuh kerapuhan kita, untuk merangkul dan berkata, yuk kita bangkit. Dan janganlah takut dan janganlah patah hati. Oleh karena itu di malam hari yang indah ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan kita, saya nggak tahu apa yang jadi situasi kita, saya nggak tahu apa yang jadi rute kita hari ini. Mungkin kita merasa sendiri, nggak ada yang mendampingi kita.
Kita merasa ditinggal dengan banyak hal. Kita merasa salah dipahami oleh banyak hal. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan, itulah yang membuat kita mampu menghadapinya. Sehingga kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.